Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Khalaqal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita pernah mendengar, kita pernah membaca, dan kita pun merenungkan sebuah hadis Rasulullah SAW yang mana Rasulullah SAW bersabda, wa kafa bil mauti wa izzo, yang artinya cukuplah kematian itu menjadi pengingat atau nasihat bagimu. Di sini berarti ada nasihat-nasihat secara lisan yang terucapkan, yakni yang mungkin disampaikan para guru-guru kita, kiai kita, ustadz-ustazah kita, mubalik kita. Setiap saat ada kita mendengar tausiah dari para ulama-ulama yang terkemuka, ulama-ulama yang ada sekitar kita, untuk bernasihat, memberikan tausiah yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, untuk tetap kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kita tetap diberi nasihat bagaimana kita di muka bumi Allah ini tetap dalam rel yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tentunya nasihat ini bukanlah tugas para ustadz semuanya, tugas para mubalik semuanya. Wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Saling nasihat, menasihatilah kamu dengan penuh kebenaran dan penuh kesabaran. Ayat Allah tersebut di dalam surat Al-Asri itu bukan hanya untuk para mubalik, bukan para ustadz, tetapi yang masih mengakui diri manusia, dia manusia, maka wajiblah melaksanakan wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr, saling memberi nasihat satu dengan yang lainnya dengan penuh kebenaran dan penuh kesabaran, yang mana walaupun kita sampaikan satu ayat saja dari Al-Quran atau dari hadis Rasulullah SAW, itu adalah merupakan nasihat secara lisan yang terucap, tetapi ada nasihat yang paling tinggi levelnya. Apa itu? Yakni kematian. Kulli nafsin za'iqatul maut, bahwasanya setiap yang bernyawa, setiap yang hidup pasti akan merasakan maut atau kematian. Maka sebaik-baik nasihat adalah kematian. Kenapa kematian menjadi nasihat atau pengingat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentunya terbukti bahwa kematian inilah yang sering menyadarkan manusia, setinggi apapun pangkat dan jabatan kuasanya, sebanyak apapun harta bendanya yang dimilikinya, setinggi apapun ilmu yang dia miliki, tetapi akan diambil oleh Allah semuanya, termasuk nyawanya sendiri.
akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Sang Holik, sebagai pemilik jasad dan nyawa dan ruh kita ini. Tentunya kematian yang dialami saudara-saudari kita akan selalu kita kenang, bagaimana badannya tetap bugar tampaknya, matanya masih ada, hidungnya masih ada, semua organ tubuhnya masih ada, tetapi tak sanggup mengedipkan matanya sedikit pun, tak mampu menghirup udara segar lagi, dan tak mampu berkata-kata lagi di muka bumi Allah ini. Artinya karena ruhnya, nyawanya sudah diambil sang empunyanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kematian, proses kematian, kalaulah kita menyadari, kita sadar bahwa semua itu akan kita lalui, kita hanya menunggu giliran kapan kita, itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kita tetap ikhtiar usaha untuk menyiapkan bekal amal yang akan kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Khususnya di bulan Ramadan yang penuh maghfirah, tentunya kita berdoa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semampu tenaga kita selagi umur usia kita ini masih ada, sehingga kita tetap istiqomah hendaknya beribadah, beramaliyah di bulan Ramadan sampai penghujung Ramadan nanti insya Allah. Demikian, semoga ada manfaatnya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.